ibadah kita, ibadah kaum pria, mari kita datang kepada Dia, kita nyanyikan lagu Bapa yang Kucinta. Kita menyembah Dia. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku, dan setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidup. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kalau aku dari awal, Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Mau setia sepanjang umur hidup. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidup. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu yang terbesar buat hidup kami. Haleluya. Bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau buka ibadah kaum pria
Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Komprias yang dikasih Tuhan, siap memuji Tuhan? Nah, kita menang bersama Tuhan. Firman Tuhan, kita mau datang kepada Dia lebih dalam lagi, karena bersama Tuhan kita bisa melakukan semuanya. Hanya bersama Tuhan, bersama Bapa. Engkau selalu ada bersama kami, Tuhan. Di setiap musim hidupku,
pria-pria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada saat ini kita boleh ada dalam ibadah. Meskipun ibadah yang kita selenggarakan secara online, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah omnipresent. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir juga di rumah saudara masing-masing yang saat ini menyaksikan tayangan pelayanan online ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Apapun yang terjadi, Engkau telah mengajar kami untuk mengucap syukur. Dan saat ini kami duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima ini, supaya ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami boleh diberikan keberanian iman untuk melakukan setiap kebenaran yang kami terima pada saat ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pria-pria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pria bukan perkara yang mudah. Nah, ini kadang-kadang para wanita kan hobinya menyalahkan pria. Karena memang wanita nggak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali kita pria-pria. Apakah ini sebuah penderitaan? Menurut saya tidak. Ini namanya nasib, saudara-saudara, ya. Sebab memang inilah destiny kita menjadi pria. Tapi bersyukurlah, karena pria-pria itu pria yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Nah, salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk mengasihi istri-istri kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 di sana firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa supaya doa kita jangan terhalang. Pria-pria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau disurvei, sebagian besar pria-pria yang ada di bawah kolong langit ini punya masalah yang sama. Masalahnya nggak jauh, yaitu seputar wanita. Makanya, ya mungkin generasi yang saya ke bawah tahu lagu Changcuters yang ngomong wanita racun dunia. Apakah semua setuju? Yang pria bisa bilang yes, tapi yang wanita bilang tidak. Karena memang destininya pria harus mengasihi wanita. Nah, saya punya mertua orang Hokkien. Dia suka ngajarin saya salah satu filosofi yang menarik bicara tentang suami dan istri. Nah, orang-orang Cina bilang bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada dua orang yang hebat. Yang pertama orang hebat adalah orang yang bisa mindahin duit dari orang lain ke kantongnya sendiri. Disebut laupan. Wah, ya. Ini bapak-bapak yang nonton jangan-jangan para laupan yang luar biasa. Laupan itu bos yang bisa mindahin duit dari kantong orang lain masuk ke kantongnya sendiri. Namanya laupan. Orang hebat yang kedua kita semua punya pada waktu di sekolah, yaitu orang yang bisa mindahin isi kepalanya ke kepala orang lain, alias murid-muridnya. Biasa disebut lause, guru. Guru bisa mindahin apa yang ada di isi kepalanya ke kepala murid-muridnya. Tetapi ada orang yang lebih hebat dari laupan sama lause. Orang ini orang-orang sederhana, tapi bisa melakukan dua-duanya. Dia bisa mindahin isi kantong orang lain ke kantongnya sendiri, dan dia bisa mindahin isi kepalanya ke kepala orang lain. Namanya laupo. Yang tahu laupo apa? Istri. Istri-istri bisa mindahin duit suami dari kantong suami ke kantongnya sendiri. Istri-istri bisa mindahin isi kepalanya ke kepala suaminya. Wah, hebat kan? Makanya peranan istri begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik begini saudara-saudara. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan berikan penolong itu cuma dua. Dalam perjanjian lama, Tuhan berikan penolong yang sepadan. Namanya istri. Betul ya? Dalam perjanjian baru, Tuhan berikan penolong yang lain yang namanya Roh Kudus. Nah, dua-duanya punya sudut pandang masalah yang sama kepada para suami. Tadi saya singgung di depan, suami-suami sering bermasalah sama para wanita. Kenapa? Yang jadi masalah suami itu cuma satu, kuping. Nah, dalam perjanjian baru Tuhan berikan penolong yang lain bicara tentang Roh Kudus yang disebut man, manusia dalam bahasa Inggris itu dikategorikan sebagai laki-laki punya problem yang sama.
kesulitan untuk mendengar suara penolong yang lain. Nah, oleh karena itu saudara, adalah sangat penting bagi pria-pria untuk bisa duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Sebab kalau seorang pria bisa mendengar suara Tuhan, maka dia pasti bisa mendengarkan suara istrinya. Atau dibalik, kalau seorang pria membiasakan diri untuk mendengar suara pasangannya, maka dia melatih kepekaannya untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, hari-hari ini kita semua ada dalam kesulitan, saudara-saudaraku. Yang pertama, bulan-bulan lalu, awal bulan Maret, kita semua mungkin jadi orang-orang yang statusnya ODP. Kami di gereja semua rata-rata jadi ODP semua. Apa itu ODP? Orang drop penghasilan. Kita semua ODP, saudara. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Sekarang kondisinya jadi PDP. Apa PDP? Beberapa teman-teman positif jadi pengangguran. Waduh, ini kenyataan. Gara-gara apa? Gara-gara corona. Orang bilang corona itu apa? Kondisi rontok dana. Malah gara-gara corona, pemerintah memberikan peraturan baru, yaitu PSBB. PSBB apa? Kita semua mengalaminya. Pemasukan sedikit, beban banyak. Waduh, saudara-saudara, ini susah. Saya saking pusing gak karuan, akhirnya saya nekat. Saya rubah hidup saya, akhirnya saya terlibat dalam LGBT. Waduh, saudara, saya mungkin bikin pengakuan agak heboh. Ini orang-orang di gereja pada mendengar saya LGBT. Tapi ini nasib saya. Saya jalani hari-hari saya sebagai LGBT. Saudara tahu apa LGBT? LGBT adalah laki gelap, bini terang. Nah, itulah saya, saudara-saudara ya. Tetapi puji Tuhan, saya harap saudara semua bisa tertawa, karena orang yang tertawa sukacita memberikan kekuatan baru bagi kita. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang memaknai kenaikan Tuhan ke surga. Saudara-saudara, nats kita diambil dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Saudara bisa baca di rumah masing-masing, tapi ayat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau memandang ke langit? Yesus ini yang naik ke surga akan datang pada dengan cara yang sama." Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pria-pria yang luar biasa, pria-pria yang ajaib, saya mau katakan bahwa kalau Yesus naik ke surga, ini berarti sebuah analogi kehidupan saudara dan saya juga harus mengalami kenaikan. Bukankah setiap kali kita ibadah, hamba-hamba Tuhan firman-Nya dengan jelas menjanjikan hidupmu akan terus naik dan tidak turun? Maka izinkan saya pada saat ini secara singkat akan memaparkan apa saja yang harus mengalami kenaikan di dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, "Pak, gimana Pak? Mau naik, orang gaji aja turun Pak, 50%. Pak, omset kita drop Pak. Pak, kondisinya turun." Tapi dengar baik-baik. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan seorang yang menghadapi situasi yang sulit, tapi dia sadar dia harus mengalami kenaikan. Apa yang harus kita naikkan? Saya ajak kita belajar dari kita kisah mengenai antara peralihan dari Musa kepada Yosua. Saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Yosua 1. Saya tidak akan bacakan semuanya, saudara nanti baca dan pelajari di rumah setelah tayangan ini berakhir. Jadi di dalam Yosua 1, secara kisahkan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sekarang kamu Yosua lanjutkan kepemimpinan bangsa Israel untuk membawa masuk mereka ke tanah perjanjian." Nah, pada momen itu Yosua stres, saudara-saudara. Kenapa Yosua stres? Karena Yosua sudah melihat bagaimana kerasnya hati umat Israel yang dia harus pimpin, bagaimana pemberontakan mereka, bagaimana kebebalan orang-orang Israel ini yang luar biasa. Yosua bingung, ini gimana mau mimpin orang-orang model kayak begini ini? Wah, maka akhirnya Tuhan bilang kepada Yosua di ayat yang ke-9, "Jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan akan menyertai engkau sama seperti Tuhan menyertai Musa." Nah, Yosua lalu mulai menaikkan kapasitas imannya. Yosua mulai menaikkan pengenalannya kepada Tuhan. Jam doanya dia tambah, jam persekutuan pribadinya dia tambah. Kenapa?
dengan satu alasan. Karena sebagaimana Musa mengenal Tuhan, Yosua pun mau mengenal Tuhan sama seperti cara Musa mengenal Tuhan. Pria-pria yang dikasihi oleh Tuhan, pada momen-momen kesulitan kita seperti ini, Tuhan tidak tutup mata sebenarnya dengan masalah-masalah kita, dengan kebutuhan keperluan kita. Tuhan tidak tutup mata dengan penderitaan, ratap tangis kita akan kesulitan hidup. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan semuanya itu. Tuhan lebih tertarik kepada respon kita atas kesulitan-kesulitan itu. Nah, salah satu bagian yang terpenting yang saya mau saudara memahami adalah begini. Pada peristiwa umat Israel dipimpin oleh Musa, satu kali setelah keluar dari tanah Mesir, mereka mentok di depan Laut Teberau, Laut Merah. Lalu mereka nangis, mereka teriak-teriak, mereka histeris dan marah kepada Musa. Dan mereka berkata, emang kurang kuburan di tanah Mesir sehingga kamu mau kita mati semua di pinggir laut ini. Tapi hari itu Tuhan berfirman supaya Musa mengangkat tongkatnya dan terbelahlah Laut Merah sehingga seluruh rombongan bisa menyeberang. Mujizat masih ada. Mukjizat berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Tapi lihat ini, dalam perjalanannya ada something yang berubah, ada sesuatu yang berubah. Musa sudah mati, Yosua melanjutkan kepemimpinannya. Yosua sudah melihat bagaimana Musa melakukan mukjizat demi mukjizat demi mukjizat. Sekarang Yosua melanjutkan. Yang menarik begini, pria-pria yang dikasihi Tuhan. Ketika satu kali Yosua pimpin umat Israel menyeberang sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan, yang terjadi Tuhan perintahkan supaya Yosua melangkah lebih dulu. Kalau di Laut Merah, lautnya dibelah dulu, tapi kalau di sungai Yordan, kaki Yosua dan para imam mesti nyemplung dulu ke air. Ada perbedaan. Ada level iman yang mengalami peningkatan. Saudara, apakah corona ini Tuhan membiarkan begitu saja buat iseng-iseng? Saya rasa tidak. Tuhan sedang mengizinkan sebuah pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak tertarik dengan penderitaan kita, tapi Tuhan tertarik dengan bagaimana kita meresponi semua situasi sulit ini dengan cara menaikkan level iman kita. Kalau Tuhan naik, mari kita ikut dengan cara Tuhan terus naik. Naikkan iman kita, naikkan pengenalan kita, naikkan jam doa kita, naikkan waktu kita baca Alkitab dan merenungkannya. Maka lihat, pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk setiap pria-pria yang hidup dan mengandalkan Tuhan. Amin, pria-pria. Saya tutup dengan ini, bahwa sekali lagi Tuhan sebenarnya bekerja di jalannya, dan itu tidak terlihat oleh kita. Ada lagunya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Percayalah bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Dia melihat kita, Dia melihat apa yang kita lakukan dengan kepayahan kita menjalani hari-hari. Tetapi sungguh Dia menunggu respon kita yang terbaik. Kalau kita ikut, kalau kita taat, maka mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Selama kita hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, tidak ada alasan buat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Pria-pria yang dikasihi Tuhan, pria-pria yang menjunjung integritas tinggi dalam kebenaran firman Tuhan, akan senantiasa diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah mendengar sedikit daripada kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah situasi sulit ini tidaklah ada kesempatan buat kami meratap tangis, berkeluh kesah, merutuki dan mengutuki. Tetapi kami mau justru dalam situasi sulit ini, kami mau meningkatkan kapasitas iman kami, meningkatkan keyakinan kami, meningkatkan jam doa kami, menambah waktu kami baca dan renungkan Alkitab, supaya dengan demikian pengenalan kami kepada Tuhan semakin naik lagi. Terima kasih Tuhan. Kenaikan Tuhan ke surga akan mengangkat derajat kehidupan iman kerohanian kami naik lebih tinggi, sehingga kami dihormati oleh
orang-orang di sekeliling kami, karena kami punya kualitas manusia rohani yang luar biasa. Berkat-Mu turun atas setiap pria-pria yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kaum pria, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Bagi kaum pria yang memberikan persembahan ada di bawah ini. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus. Kasih daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.